pertama kalibrasi. Kalau misalkan kalibrasi biasanya tuh di bawah sini ada. Kalau enggak berarti lihatnya yang kotak ini. Kan ini kan dua kotak sedang atau besar. Berarti kan dalam satu kotak itu ada 5. Berarti kalau misalkan ini ada 5 terus ini ada 5 berarti kan 10. Berarti kalibrasinya 10 mm per mV, mm per milivolt. Berarti kalibrasi dari EKG ini 10 mm per mV. Udah yang pertama kalibrasi. Terus yang kedua irama. Kan kalau kita lihat kalau irama berarti kalau misalkan irama sinus P diikuti kompleks QRS. P diikuti kompleks QRS. Terus kalau enggak apa lagi? R ke R sama jarak. Iya, jarak R ke R sama ada lagi tahu? Ada lagi. Gelombang P positif di lead 1 Nah, dan 2. itu. Gelombang P positif. P-nya positif di lead 1 sama lead 2. Udah kan berarti interpretasi dari EKG ini ramanya berarti sinus ritem. Iya. Ya, reguler. Habis itu yang ketiga ada frekuensi atau heart rate. Frekuensi atau heart rate itu bisa dihitung kalau misalkan irregular itu ada dua caranya. Ada yang 300 bagi yang kotak besar atau 1500 bagi kotak kecil. Nah, kalau misalkan yang pakainya biasanya kan yang kotak kecil biar makin ini. Biar makin apa namanya? Teliti. Berarti kan 1 2 3. Berarti kan 5 kali 3, 15 kan. Berarti 15 kotak kecil tambah satu lagi berarti 16 kotak kecil. Kalau pakai kotak kecil berarti 1500 bagi 16. Berapa ya? Pokok kurang lebih berarti 500 bagi 16 100. 100, kurang lebih 100 sih. Normal. Kan masih normal karena dia di bawahnya 120. Berarti heart rate-nya masih normal. Habis itu apa lagi? Nggak boleh nyontek nah. Iya. Habis itu aksis ya. Kalau misalkan aksis kita lihatnya dari AVF sama Lead 1. nih lead 1. Kalau misalkan ini kan dia positif maksudnya ke atas R-nya iya. R sama S. R sama pokok kan kalau aksis tuh biasanya lihatnya R sama S nya. Kamu bisa ini dikurangin sama ini hasilnya positif, R sama R kurangin S hasilnya tetap positif, sama yang ini juga R sama S nya biasanya tetap positif. Berarti R kurangi S. Itu nanti kalau misalkan yang lead 1 sama AVF itu sama-sama positif berarti dia normal. Mau dibilangin yang abnormal kah? Kalau misalkan R kurangin S di lead 1 ternyata dia hasilnya itu negatif, sedangkan kalau misalkan R kurangin S di AVF itu hasilnya positif, berarti kita lihat yang itunya diagramnya, ada diagramnya pokok yang bulat itu. Kalau misalkan yang lead satunya positif terus AVF-nya negatif, berarti dia itu masuknya ke yang bagian atas kanan. Berarti kalau misalkan atas kanan berarti dia LAD atau yang left axis decubitus. Kalau misalkan yang lead satunya itu yang negatif, habis itu AVF-nya itu yang positif, berarti dia yang RAD atau right axis decubitus. Udah habis itu tunggu. Yang EAD. Bukan. Iya, EAD. Oh, itu yang ekstrim. Kalau misalkan sama-sama negatif berarti dia ekstrim. Habis itu apa ya? Udah. P. Kihaga ya, gelombang P. Gelombang P. Kalau normalnya gelombang P itu biasanya kurang dari 3 kotak kecil atau berarti berapa? 0,12. Satu kotak kecil kan 0,04. Kan satu kotak kecilnya 0,04. Berarti kalau misalkan kurang dari 3 berarti antara 2 kotak kecil gini atau aslinya 3 nggak apa-apa sih, tapi kebanyakan kurang dari 3. Berarti kan 0,08, sebut aja dia berarti durasinya 0,08 detik. Kalau misalkan amplitude itu ke atas berarti ini bukan P, ini. Iya. Salah. Banyak banget. Salah. Ini kah? Udah kelihatan Ya cuy. kan emang 1 nah. Oh ya udah 1. Udah deh. Terus apa lagi? Aksis enggak Kihaga. Tadi tuh harusnya amplitude dulu. Amplitude Amplitude dulu ini kah? amplitude. Abis ini. Udah benar. Interval sekarang. Iya, interval PR.
disambung ya tadi. Berarti ini P Sampai R. sampai R sini kan berarti. Sebelum itu nggak sih jatuhnya? Gini ya berarti ya. Nah, kalau misalkan interval PR sendiri itu tuh normalnya antara 3 sampai 5, tapi biasanya yang paling sering itu 4. Berarti 4 kotak kecil sama dengan 0,16. Habis itu durasi QRS. Oke. Kalau misalkan kan QRS kan gini biasanya QRS. Nah, itu tuh harusnya satu kompleksnya itu dia kurang dari 3 kotak kecil. Biasanya biasanya 2 kotak kecil sih. Berarti 0,08. Habis itu segmen ST. Oke. Kalau segmen ST cuma dilihat aja. Ini kan S-nya sini, T-nya sini. Berarti segmen ininya itu lurus, apa turun, apa naik. Kalau misalkan yang normal berarti dia garisnya isoelektrik. Bisa depresi, bisa elevasi sih. Habis itu gelombang T. Kalau gelombang T aku sebenarnya nggak paham sih, cuma dia biasanya kalau positif ini ada beberapa yang beda tahu. Ini coba lihat deh. Positifnya 1, 2, 3 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 6. Nah, di sini apa? Di sini bener nggak? Ini kan berarti gelombang T-nya yang ini delete 1 positif. Habis itu delete 2 positif juga. V3 sampai V6 langsung. Habis itu V3 ini. Positif. Iya, ini positif 4 positif 5 positif 6 positif. Negatifnya di AVR. Sama V1 nggak? Sama V1 Nah, juga. tapi ya, nah itu ya ada yang bilang V1 juga, tapi itu kayak dia kadang naik. Iya. Nih, Tapi yang pasti AVR kan. Oh. AVR pasti. mana AVR? Ini. Kayak AVR V1. AVR turun. Jelas loh sama V1. Loh, V1 tuh emang turun nggak sih, Nas? Iya, turun. Ini turun. Pasti nggak sih? Nah, ini V1 Saya nih nggak naik kah? Enggak ya, hitungannya enggak. Oh, ini nggak. Itu V4. V4 Oh, jadi deh. ini. turun itu. Turun nggak sih? Turun. Oh, alah. Bener, Nas, turun kan berkebalikan nggak sih cermin? Lah, ini maksudku yang ini. Iya, itu naik tuh. Soalnya kemarin ada yang bilang kalau dokternya ada yang bilang kalau ini di kan pokok di panduannya itu AVR sama apa gitu, tapi yang satunya dia naik di contohnya EKG-nya. Aku lupa sih tapi Pokoknya yang pasti negatif ini AVR. AVR.